Mitos warga Cepu Blora dan Bojonegoro dilarang mendaki Gunung Lawu. Tak disangka ternyata Prabu Brawijaya kelima yang melarang warga Cepu Blora mendaki Gunung Lawu, ayah dari Raden Patah, pendiri kerajaan Demak Bintoro. Ilustrasi pengantin Jawa tiang garis bawah Jawi. Mitos tentang larangan warga Cepu Blora dan Bojonegoro Jawa Timur atau keturunan Adipati Cepu rupanya bermula dari sumpah dari Prabu Brawijaya kelima yang diketahui sebagai raja dari kerajaan Majapahit. Menurut sejarah, Prabu Brawijaya kelima memimpin kerajaan Majapahit pada 1468 hingga 1478 atau selama 10 tahun. Sosok yang memiliki nama Bray Kertabumi ini melarang warga Cepu Blora dan Bojonegoro atau keturunan Adipati Cepu untuk mendaki Gunung Lawu bukan orang sembarangan. Dikisahkan, saat itu Prabu Brawijaya kelima sedang melarikan diri ke Gunung Lawu. Saat pelarian tersebut, Prabu Brawijaya kelima dan pengikutnya diikuti oleh pasukan dari Adipati Cepu hingga sampai ke puncak tertinggi Gunung Lawu. Prabu Brawijaya kelima pun murka dan mengeluarkan sumpahnya. Sumpahnya itu berupa larangan warga Cepu Blora dan Bojonegoro atau keturunan Adipati Cepu mendaki Gunung Lawu. Bila larangan itu dilanggar, orang Cepu Blora yang mendaki akan mengalami nasib buruk atau celaka. Mengutip buku Jejak Islam di Nusantara yang ditulis oleh Adi Teruna Effendi DKK, Prabu Brawijaya kelima merupakan ayah dari Raden Patah, pendiri kerajaan Demak atau Kesultanan Demak. Dikisahkan, Prabu Brawijaya kelima memiliki seorang selir bernama Siu Banci yang merupakan putri dari saudagar sekaligus ulama Syekh Bantong atau Syekh Bentong alias Tan Gowa. Pada saat Siu Banci hamil tua, permaisuri Prabu Brawijaya kelima bernama Ratu Darawati atau Putri Campa Cemburu. Kecemburuan ini berakibat Siu Banci diceraikan yang kemudian dihadiahkan kepada Arya Damar atau Jaka Dilan alias Swan Liong, seorang pemimpin keturunan Tionghoa yang berkuasa di Palembang di bawah kerajaan Majapahit. Banci akhirnya menikah dengan Arya Damar hingga melahirkan Raden Patah yang memiliki gelar Sultan Alam Akbar Al-Garis Bawah Fatah. Kisah ini dipercayai sebagian orang sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan mitologi lokal. Namun, karena sifat legenda, kepercayaan terhadap cerita ini sangat objektif dan bergantung pada keyakinan individu.